Yes, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik semuanya, ketemu lagi kali ini dalam pertemuan kedua. Kita akan membahas tentang masa praaksara di Nusantara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ismail Petri dari SMA 1 Panji Situbondo. Pada kesempatan kali ini kita membahas tentang sejarah, tepatnya masa praaksara, yaitu di Nusantara. Terima kasih kepada peserta yang senantiasa setia bergabung untuk mengikuti webinar ini. Baik semuanya, kita mulai pembahasan pada pertemuan kali ini. Yang pertama tentang masa praaksara di Nusantara. Masa praaksara. Pada awalnya praaksara itu memiliki persamaan istilah dengan prasejarah. Akan tetapi dalam perkembangannya istilah prasejarah akhirnya digantikan menjadi istilah praaksara. Sebenarnya apa sih esensinya sehingga prasejarah sebagai istilah tersebut digantikan dan menjadi praaksara? Prasejarah dan praaksara sebenarnya memiliki arti yang sama, yaitu masa di mana manusia kehidupan saat itu belum mengenal tulisan atau belum ada bukti tertulis atau belum diketemukan bukti tertulis yang sampai pada manusia pada zaman ini. Itu prasejarah maupun praaksara. Akan tetapi dalam perkembangannya prasejarah akhirnya dianggap kurang cocok untuk menggambarkan masa kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan. Karena kurang cocok itulah diganti menjadi istilah praaksara. Nah, kira-kira alasannya apa kok bisa diganti? Alasannya apabila dilihat dari aspek pengertian didasarkan pada etimologi, prasejarah. Pra itu sebelum, sejarah itu sejarah, cerita maupun kisah. Apabila dihubungkan dengan pengertian bahwa praaksara itu masa sebelum ada tulisan atau sebelum mengenal tulisan, kita hubungkan dengan arti prasejarah, meskipun manusia pada saat praaksara itu belum mengenal tulisan, akan tetapi mereka sudah memiliki sejarah. Sudah memiliki sejarah dalam artian sejarah tersebut menggambarkan tentang kebudayaan yang sudah mereka hasilkan pada masanya. Sehingga istilah prasejarah itu bisa diartikan masa sebelum ada sejarah. Nah, oleh karena itu, masa sebelum ada sejarah untuk menggambarkan kehidupan manusia yang belum mengenal tulisan itu dianggap kurang tepat. Sehingga disepakati diganti menjadi praaksara. Pra itu sebelum, aksara itu tulisan. Sehingga cocok, match. Cocoknya bagaimana? Cocoknya ya seperti istilah dari di awal yang kita sebutkan tadi, bahwa praaksara itu masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Nah, seandainya dibalik, kenapa prasejarah tidak cocok? Kalau prasejarah secara etimologi itu diartikan pra sebelum, sejarah ya sejarah, yaitu cerita kehidupan. Kalau dari dua kata itu secara etimologi kita gabungkan, berarti masa kehidupan manusia yang belum kenal tulisan tetapi tidak memiliki sejarah. Meskipun kenyataannya, meskipun belum mengenal tulisan, mereka sudah memiliki sejarah. Sehingga istilah tersebut diganti menjadi praaksara. Itulah pokok bahasan pertama kita tentang praaksara. Jadi bisa kita tarik kesimpulan pada pokok bahasan pertama, istilah prasejarah kurang cocok untuk menggambarkan masa kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan, sehingga diganti menjadi praaksara. Gimana anak-anak, semuanya sudah bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami semua, mudah-mudahan mengerti tentang perubahan istilah prasejarah menjadi praaksara. Kita masuk ke pokok bahasan yang kedua. Pokok bahasan yang kedua kita kali ini terkait dengan awal praaksara di Nusantara.
Praaksara yang tadi diartikan masa sebelum ada tulisan, sebelum ada bukti tertulis, kapan dimulainya? Ada yang tahu? Ya, bahwa praaksara itu dimulai di Nusantara maupun di bumi ini itu bermula sejak adanya manusia di bumi. Jadi praaksara itu berawal atau bermula, kalau kita dalam catatan waktu sejarah, praaksara itu dimulai sejak manusia ada di bumi. Itu awal mula masa praaksara. Sampai kapan masa praaksara? Kalau dilihat dari pengertian etimologi, tentu praaksara itu masa sebelum kenal tulisan. Berarti berakhirnya ketika sudah mengenal tulisan, manusia sudah bisa menulis, dan ada bukti tertulis yang sampai kepada generasi selanjutnya. Itu awal praaksara. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, kalau praaksara itu dimulai sejak adanya manusia di bumi, pertanyaannya, kapan tepatnya manusia itu ada di bumi? Nah, sekarang dari sini kita perlu membagi tentang masa adanya manusia di bumi dengan bantuan ilmu atau disiplin ilmu yang lain. Itulah mengapa sejarah juga membutuhkan bantuan disiplin ilmu lain dalam rangka menjelaskan sumber informasi, data maupun fakta tentang sejarah itu sendiri. Nah, contohnya yang sekarang kita bahas, masa adanya manusia pertama kali di bumi. Ilmu sejarah tidak akan sanggup untuk membahas tentang itu, sehingga perlu bantuan disiplin ilmu yang lain. Yang kita gunakan di sini adalah ilmu geologi. Berdasarkan ilmu geologi, tentang munculnya atau awal adanya kehidupan di bumi itu terbagi menjadi 4 masa. Masa yang pertama yaitu masa Azoikum. Yang kedua Paleozoikum. Yang ketiga Mesozoikum. Yang keempat Neozoikum. Nah, dari keempat masa di sana menggambarkan tentang awal mula adanya kehidupan di bumi. Yang pertama kita bahas satu persatu, yaitu Azoikum. Azoikum di sana diartikan bumi belum ada kehidupan karena pada saat itu bumi sendiri masih berupa bola gas yang berpijar. Namanya bola gas yang berpijar berarti suhunya sangat tinggi atau panas. Karena panas maka tidak mungkin atau tidak dimungkinkan ada yang namanya suatu makhluk hidup, entah itu flora, fauna, apalagi manusia, ada pada masa itu. Itu disebut masa Azoikum. Untuk yang kedua yaitu masa Paleozoikum. Paleozoikum menurut ilmu geologi disebut sebagai zaman primer. Zaman primer yaitu zaman pertama atau utama. Maksudnya pertama atau utama yaitu masa di mana di bumi ketika itu sudah mulai muncul kehidupan. Nah, kehidupan yang dimaksud di sini terbatas, yaitu masih pada yang bersifat mikroorganisme. Tentunya sudah paham semua yang namanya mikroorganisme, yaitu suatu makhluk atau kehidupan yang sifatnya masih kecil, atau dalam tataran kalau dibandingkan dengan ilmu biologi, mikroorganisme itu bisa berupa bakteri, jamur, protozoa, ganggang. Itu sudah mulai ada pada masa Paleozoikum. Sehingga Paleozoikum menurut ilmu geologi disebut sebagai zaman primer atau zaman pertama awal mula munculnya kehidupan yang ada di bumi. Baik, kita lanjutkan yaitu masa ketiga yaitu Mesozoikum. Mesozoikum dinamakan sebagai zaman sekunder. Namanya sekunder yaitu zaman kedua. Maksudnya kedua di sini adalah zaman kedua munculnya kehidupan di bumi. Nah, kehidupan yang ada pada masa sekunder di sini itu lebih kompleks dari masa atau zaman primer.
Apabila di zaman primer itu mikroorganisme, nah untuk yang zaman sekunder atau di zaman Mesozoikum itu merupakan zaman munculnya kehidupan makroorganisme. Namanya makro itu artinya besar. Ya, betul sekali bahwa pada masa ini bumi dihuni oleh makhluk-makhluk besar. Makhluk besar ya tentu kita tahu bahwa contohnya dinosaurus dan kawan-kawan tentunya. Entah yang pemakan daging maupun tumbuhan. Jadi dinosaurus dan teman-temannya itu sudah ada di bumi yaitu sejak zaman kedua sekunder dan tepatnya masa ketiga dalam pembabakan munculnya kehidupan di bumi. Nah, berikutnya pada zaman keempat yaitu Neozoikum. Zaman keempat terbagi menjadi dua masa, yaitu masa atau zaman tersier dan kuarter. Zaman tersier sesuai dengan istilahnya tersier berarti ketiga. Namanya ketiga berarti munculnya kehidupan ketiga yang ada di bumi. Kita urut dari awal. Yang pertama itu primer mikroorganisme berarti makhluknya kecil-kecil yang ada di bumi. Yang kedua makroorganisme itu merupakan makhluk yang besar yang ada di bumi, dinosaurus dan teman-temannya. Zaman tersier yang masuk dalam kelompok zaman keempat itu ditandai dengan munculnya makhluk yang sudah menyusui yaitu mamalia. Di sana muncul sebangsa primata. Ada yang tahu yang namanya primata? Ya, primata itu sebangsa kerang, monyet dan teman-temannya juga. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Dari masa sekunder atau zaman sekunder zaman kedua yang ditandai dengan munculnya makhluk besar, kemudian zaman ketiga bumi itu muncul makhluk yang menyusui, contohnya kera dan lain sebagainya. Nah, di antara dua zaman tersebut tentu ada perbedaan. Perbedaannya ketika zaman sekunder itu berakhir dan masuk zaman tersier, maka makhluk yang ada pada zaman sekunder tidak hidup lagi pada zaman tersier. Artinya ketika bumi atau kehidupan sudah masuk zaman ketiga, makhluk yang ada di zaman kedua yaitu makroorganisme itu semuanya sudah hilang. Nah, mungkin teman-teman atau anak-anak ada yang tanya kira-kira kenapa? Apa dinosaurusnya kalah dengan monyet atau kera? Tentu tidak mungkin. Kalau kera kan kecil, mereka tidak akan mungkin bisa melawan dinosaurus yang apalagi sebangsa T-Rex itu yang kita tahu. Tentunya tidak akan bisa. Nah, untuk menjelaskan itu sejarah juga perlu bantuan ilmu yang lain. Contohnya adalah ilmu kimia. Nah, dari sana banyak muncul teori konspirasi kenapa ketika zaman tersier makhluk yang semula menguasai bumi yaitu dinosaurus dan teman-temannya tiba-tiba hilang atau lenyap ketika zaman ketiga. Ada teori yang menyebutkan bahwa musnahnya mereka itu dikarenakan oleh gas yang mereka keluarkan ternyata menjadi racun bagi mereka sehingga dihirup tiap hari, maka dengan sendirinya makhluk besar itu mengalami kepunahan. Nah, kalau kita lihat di film-film yang beredar bahwa musnahnya makhluk besar penguasa bumi itu karena jatuhnya meteor. Itu di film. Tapi secara secara keilmuan, teori yang menjelaskan tentang itu bahwa mereka meninggal karena disebabkan gas yang mereka buang tiap hari ternyata meracuni oksigen pada masa itu sehingga dengan sendirinya mereka mati karena gas yang mereka buang. Sehingga perlu dicatat pada kesempatan kali ini ketika zaman tersier sudah tidak ada lagi yang namanya makhluk besar seperti dinosaurus. Nah, dari sini kita bisa ambil kesimpulan. Berarti kalau di film-film itu bohong, ya namanya juga film.
Contohnya ketika ada manusia, masih ada dinosaurus. Nah, itu udah betul sudah. Atau mungkin yang muslim, kadang banyak membandingkan tentang manusia pertama. Manusia pertama menurut orang Islam atau muslim diyakini itu Adam. Adam kemudian dibandingkan dengan adanya dinosaurus. Lebih tinggi mana? Ada yang mengatakan lebih tinggi Adam. Ada juga yang mengatakan lebih tinggi dinosaurus. Nah, pertanyaannya itu tidak perlu dijawab. Kenapa? Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika zaman sekunder, makhluk besar itu semuanya punah atau musnah di zaman ketiga. Nah, zaman ketiga sendiri belum ada manusia. Sehingga tidak betul ketika Nabi Adam digambarkan dengan makhluk yang namanya dinosaurus. Paham semuanya ya? Jadi harapannya sudah paham, bisa mengenal ciri-ciri karakteristik masing-masing masa. Kita lanjutkan, yaitu zaman keempat tadi yang terbagi menjadi dua, sekarang masuk ke kuarter. Kuarter dari asal katanya kita bisa tahu kuarter itu keempat. Nah, keempat yang dimaksud di sini barulah fase di mana bumi mulai muncul kehidupan, yaitu manusia. Nah, manusia sendiri ada beberapa tingkatan. Kalau berdasarkan ilmu sejarah, di sana yang namanya munculnya manusia itu diawali dengan makhluk yang namanya bisa dikatakan kalau kita lihat di buku-buku maupun di internet di sana, makhluk yang menyerupai atau hampir sama sepintas fisiknya itu menyerupai kera atau monyet. Nah, kalau dibandingkan dengan jenis manusia purba, mereka masuk yang pertama. Jadi kalau bisa disimpulkan di masa kuarter di sini ternyata sudah muncul kehidupan manusia. Manusia yang dimaksud di sini adalah manusia purba. Ya, tetapi sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa kalau kita kembali ke topik bahasan yang di awal, bahwa manusia purba atau munculnya manusia di bumi menjadi awal bermula zaman praaksara. Jadi kalau tadi dikatakan bahwa praaksara itu mulai di bumi, mulai ada ketika manusia sudah ada di bumi. Nah, sekarang sudah jelas bahwa yang namanya manusia itu ternyata munculnya pada masa Neozoikum, tepatnya zaman kuarter, yaitu zaman keempat. Nah, manusia yang ada pada saat itu beda dengan yang manusia seperti kita sekarang. Kalau menurut ilmu sejarah, itu bisa digolongkan terhadap manusia purba. Nah, manusia purba yang dimaksud nanti akan dibahas lebih lanjut dalam pertemuan yang lain. Manusia purba yang dimaksud di sini ada macamnya, satu Pithecanthropus erectus. Dari asal katanya Pithecanthropus. Pithecanthropus itu adalah kera, manusia kera yang berjalan tegak. Itu adalah Pithecanthropus. Yang kedua ada Meganthropus, yaitu manusia raksasa. Yang ketiga adalah jenis Homo. Nah, Homo sendiri ini merupakan jenis yang bisa dikatakan masuk kepada golongan manusia modern seperti sekarang, atau disebut dalam kelompok manusia purba itu Homo sapien. Nah, Homo sapien ini merupakan manusia jenis yang meneruskan atau menurunkan kita yang sekarang ini juga. Artinya menurut saya bisa saya sampaikan bahwa manusia sekarang itu bukan merupakan keturunan manusia purba. Manusia purba yang dimaksud itu Pithecanthropus, Meganthropus, dan Homo. Itu termasuk manusia purba. Dari manusia purba tersebut akhirnya nanti bergeser ke Homo sapien. Nah, Homo sapien inilah yang nantinya menurunkan kita semuanya. Dari kita bisa ambil kesimpulan bahwa ketika ada yang menyatakan bahwa kalau secara agama kita tahu bahwa Adam itu adalah manusia pertama. Nah, manusia pertama yang dimaksud di sini jangan diasumsikan kalau Adam itu sama atau bisa dikatakan keturunan manusia purba yang rupanya seperti kera. Nah, ya masa mungkin. Menurut ajaran agama,
Ketika Adam diciptakan, malaikat itu sujud kepada Adam. Karena malaikat sendiri yang diciptakan dari cahaya itu ternyata tidak bisa menjawab pertanyaan dari Tuhannya. Nah sekarang masa mungkin manusia purba yang kita tahu sejarahnya seperti itu belum bisa menjelaskan apa-apa dan kebudayaannya juga belum tinggi, tentunya bukan itu yang dimaksud dengan Adam yang sebagai manusia pertama. Jadi manusia purba itu beda dengan Adam. Ya. Jadi Adam di sana merupakan manusia laki-laki yang bisa dikatakan menurut ilmu sejarah tersebut ada atau muncul ketika sudah masuk ke dalam penggolongan Homo sapiens. Itulah tentang masa praaksara dan awal masa praaksara. Jadi untuk subbahasan yang kedua kita bisa ambil kesimpulan bahwa praaksara bermula sejak adanya manusia di bumi. Kapan itu berarti? Nah, kita bahas di sini yang tadi kita sebutkan bahwa munculnya manusia itu masuk pada masa keempat, yaitu Neozoikum, tepatnya di masa tersier dan kuarter. Ya, betul. Nah, sekarang masa praaksara di Nusantara itu sendiri kapan ada? Sama, yaitu di Nusantara bermula ketika manusia ada. Manusia ada itu kapan? Ya sejak zaman praaksara, yaitu munculnya manusia purba jenis Pithecanthropus, Meganthropus maupun Homo erectus. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan juga, berakhirnya masa praaksara itu karena adanya tulisan atau bukti tertulis. Nah, sekarang bukti tertulis itu menandai akhir masa praaksara. Nah, untuk di Nusantara bagaimana? Untuk di Nusantara praaksara berakhir ketika abad kelima, yaitu sejak adanya bukti tertulis ditemukan. Apa itu? Ya, suatu prasasti. Prasasti yang ditemukan di Kutai Muara Kaman yang ditafsirkan lahir atau ada pada abad kelima, itu menandai bahwa saat itu resmi Nusantara sudah mengakhiri masa praaksara dan mulai masuk masa baru, yaitu zaman aksara. Bisa dipahami semua? Ya, mudah-mudahan bisa. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai sekarang. Kita sudah membahas tentang masa praaksara, baik dari perubahan istilah, kapan masa praaksara dimulai, dan kapan masa praaksara diakhiri. Mudah-mudahan pelajaran kali ini membawa berkah. Kita akhiri, cukupkan sampai sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.